Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin atasan menyesuaikan, mohon izin senior menyesuaikan, mohon izin Bapak Ibu dan rekan-rekan. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Muda Jenny Alfatiara, notar 2001198, nomor absen 13, kelas Transder B, program studi D4 Transportasi Darat, saya dari Politeknik Transportasi Darat Bali. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini kita sedang melewati masa pandemi yang sulit. Namun, sangat disayangkan, di masa pandemi yang sulit saat ini banyak sekali orang yang memanfaatkan atau dengan kata lain mencari kesempatan di dalam kesempitan. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan suatu hal yang berkaitan dengan fenomena saat ini, yaitu korupsi. Apa arti sebenarnya dari korupsi? Korupsi berasal dari kata corruption, yang berarti kecurangan atau perubahan dan penyimpangan. Korup juga berarti buruk, rusak, tetapi juga sesuatu yang menyuap dan diartikan sebagai sesuatu yang buruk. Selanjutnya yaitu kategori korupsi. Yang pertama adalah penyuapan, kedua komisi, ketiga penyalahgunaan wewenang, yang keempat nepotisme, kelima pemalsuan, dan yang keenam penggelapan, ketujuh pemerasan, yang kedelapan pilikasi, dan yang terakhir yaitu sumbangan ilegal. Undang-undang yang mengatur tentang korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Lembaga penegak hukum. Yang pertama yaitu kepolisian, bertugas untuk melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana. Dan yang kedua yaitu kejaksaan, berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dan yang ketiga yaitu pengadilan tipikor, berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dan yang terakhir yaitu KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang bertugas untuk memberantas tindak pidana korupsi. Penyebab korupsi, yang pertama yaitu terpaksa, dilakukan karena ingin memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak tercukupi, berhubungan dengan niat dan perilaku. Dan yang kedua yaitu memaksa, dilakukan karena adanya sifat keserakahan untuk bisa hidup secara berlebihan atau bermewah-mewahan, berhubungan dengan niat dan perilaku. Dan yang terakhir yaitu dipaksa, pertemuan antara niat dan kesempatan. Kesempatan tercipta karena kelemahan sistem dan peraturan. Akibat dari korupsi, negara korup harus membayar biaya hutang yang lebih besar, harga infrastruktur lebih tinggi. Korupsi menurunkan investasi dan karenanya menurunkan pertumbuhan perekonomian. Persepsi korupsi memiliki dampak yang kuat dan negatif terhadap arus investasi asing. Negara-negara yang dianggap memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah selalu menarik investasi lebih banyak daripada negara yang rentan korupsi. Dan yang terakhir, tingkat korupsi yang tinggi meningkatkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Cara mengatasi korupsi, yaitu yang pertama menerapkan pendidikan anti korupsi, yang kedua menerapkan strategi memberantas dan mencegah korupsi. Strategi yang pertama yaitu strategi preventif, meminimalkan peluang untuk melakukan korupsi, dan yang kedua strategi deduktif, menindaklanjut apabila korupsi terlanjur terjadi, dan yang terakhir yaitu strategi represif, memberikan sanksi hukum yang setimpal secara tepat dan tepat. Baiklah, setelah beberapa penjelasan saya tentang korupsi, saya akan memberikan sedikit gambaran tentang korupsi yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Halo, Assalamualaikum Ibu Ketua. Salam, bendahara. Nanti minta tolong ya, untuk orang COVID, tolong dibelanjakan satu orangnya sekitar 500.000 ya Bu. Oh iya Ibu Ketua, siap. Ya nanti kalau udah langsung dikirim ke rumahnya ya. Iya Ibu. Ya udah makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Permisi Mbak. Ya Ibu, mau beli apa? Saya mau belanja untuk 5 orang. Per orangnya 300.000 ya. Belanja sembako ya Iya, Bu? sembako, minyak goreng, gula, beras, dan lain-lain. Oh. Pokoknya totalnya per orang 300.000. Tunggu ya Bu, saya Ya, siapkan. iya.
Bu, ini untuk satu orangnya ya. Ya. Ibu taruh bawah dulu. Ya. Ini rincian nota untuk satu kantong belanjanya ya Bu. Oh ya. Oh, ini Mbak ya. Berapa totalnya ya setnya? Totalnya 1.500.000 Bu. Oh ya, ini hitung dulu Mbak. Ya, saya hitung dulu ya Bu. Sudah pas ya Bu? Ya, minta nota kosongnya boleh nggak? Gimana ya Bu, kan tadi sudah saya kasih yang ada harganya. Iya, nggak apa-apa. Kan cuma kita berdua yang tahu. Ya udah deh Bu, ini Bu ya nota kosongnya. Ya, makasih ya Mbak. Ya Bu, terima kasih. Permisi. Ya Bu, hati-hati. Ya. Tanpa kita sadari, banyak korupsi terjadi di lingkungan sekitar kita. Oleh karena itu, mari kita melawan korupsi mulai dari diri kita sendiri agar beban negara tidak semakin berat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.